Pada saat mau menghitung work sampling di dalam labor standar, kita harus cek dulu soalnya. Diberitahukan bahwa perusahaan itu menginginkan bahwa idle time bagi karyawan itu harus sebesar 25%. Sedangkan tingkat keakuratannya adalah 3% dan confidence levelnya adalah 95,45%. Nah, kita mau tahu sebenarnya berapa sih jumlah sampel yang harusnya kita ambil untuk mengetahui proporsi tersebut. Nah, rumusnya berbeda dengan sampel size yang tadi ya, yang di awal. Ya, rumusnya ini adalah N sama dengan Z kuadrat dikalikan dengan P itu adalah proporsi, kita kalikan dengan 1 kurangin proporsi tersebut, lalu kita bagikan dengan H itu adalah tingkat keakuratan yang kita kuadratkan kan kemudian. Nah, berarti kalau begini kita tahu nilai Z untuk confidence level 95,45%, ini bisa lihat di buku atau bisa cari menggunakan appendix. Nilainya ternyata diketahui adalah 2. Lalu P itu adalah proporsi yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan inginnya adalah idle time sebesar 25%, berarti kita punya proporsi 25%, atau kita bisa tulis 0,25. Lalu kita punya H itu adalah tingkat keakuratan, yaitu sebesar 3%. Kita tulis di sini 3%. Jadi, kalau seperti ini bisa langsung kita cek N sama dengan Z kuadrat, berarti 2 dikuadratkan. Kita kalikan dengan P, yaitu 25%. Yang kita kalikan lagi dengan 1 dikurangin 25% tadi. Kita bagi dengan H kuadrat, yaitu 3%, kita kuadratkan. Nanti didapatkan nilai jumlah observasi yang harus kita lakukan, berarti kita harus observasi orang ini sebanyak 833 observasi. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan 833 observasi, itu harus kita catat dia ngapain aja selama 833 observasi tersebut. Nah, misalkan didapatkan seperti ini. Ya. Dia itu sebanyak 485 kali kita lihat, ternyata dia melakukan meeting dengan nasabah. Sedangkan selama 126 kali kita cek, dia melakukan idle time atau nganggur. Lalu 62 kali dia melakukan personal time. Ini bisa kayak nelpon orang rumah, merokok dulu keluar, atau pergi ke toilet. Ya. Jadi apapun yang dilakukan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, melainkan untuk kebutuhan personal dia. Lalu sebanyak 23 kali dia melakukan diskusi dengan bosnya. Sebanyak 137 kali dia melakukan penginputan data ke komputer. Ya, jadi selama 833 kali observasi, inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kita pengen tahu, benar nggak nih dari 833 observasi, persentase idle time tadi adalah diinginkan 25%, ya kan? Kita harus hitung, berarti persentase idle time-nya itu berapa? Caranya berarti kita lihat berapa jumlah observasi dia melakukan idle tersebut. Ya, kan terlihat idle itu berarti adalah sebanyak 126 kali. Jangan lupa, idle itu kan berarti dia nganggur ya. Kalau dia melakukan personal time itu berarti dia juga nganggur loh. Gak melakukan pekerjaan yang sebagaimana mestinya. Berarti nanti kita tambahkan dengan personal time 62. Lalu kita bagikan dengan total dari observasi yaitu 833. Nah, nanti kita dapatkan ternyata dia ini, karyawan di sana itu idle-nya sebanyak 22,6%. Nah, kita bandingkan dong dengan yang diinginkan. Tadi kan inginnya 25% ya. Ya kan? Berarti dari sini perusahaan bisa berpikir, apakah waktu istirahatnya kurang, atau pekerjaannya terlalu mudah, atau pekerjaannya terlalu berat. Nah, itu harus disesuaikan dengan apa istilahnya peraturan perusahaan sehingga mendapatkan 25%.